Manajemen adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan di semua aspek kehidupan manusia. Wajib hukumnya bagi kita untuk mengetahui dasar dari ilmu manajemen. Tidak hanya di perusahaan, perilaku manajemen dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, yaitu mengatur diri sendiri dalam menerapkan jadwal atas hal-hal yang akan kita lakukan, baik di rumah maupun di kampus. Lalu, secara keilmuan, apa sih manajemen itu? Manajemen berasal dari bahasa Prancis yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen diartikan sebagai seni yang digunakan untuk mengatur sumber daya manusia di dalam suatu organisasi atau perusahaan, baik yang sifatnya profit maupun non-profit, agar bisa memiliki kinerja tinggi secara maksimal. Manajemen diperlukan agar setiap karyawan memiliki pembagian tugas yang jelas dan tidak saling bertabrakan dengan tujuan mencapai target bersama. Dalam melaksanakan manajemen, akan ada satu orang atau lebih yang bertugas menjalankannya. Pihak ini umumnya disebut dengan manajer. Manajer merupakan salah satu jabatan penting dan strategis di setiap perusahaan. Berikut adalah pendapat para ahli tentang elemen-elemen dari manajemen. Adapun fungsi utama dari manajemen yang akan saya bahas kali ini adalah berdasarkan pendapat dari George R. Terry pada 1969. Fungsi utama manajemen yang biasanya kita kenal adalah dengan singkatan POAC atau Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Merupakan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi serta taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi perencanaan meliputi menetapkan tujuan, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya adalah organizing atau pengorganisasian, meliputi bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan tadi didesain dalam suatu struktur yang tepat dan tangguh, sistem lingkungan yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian meliputi pengalokasian sumber daya, merumuskan serta menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan, menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, melakukan perekrutan, penyeleksian, pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia, menempatkan sumber daya manusia pada posisi yang tepat. Selanjutnya adalah actuating atau pengarahan dan implementasi. Adalah penerapan program agar dapat dijalankan oleh semua pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam pengarahan dan implementasi meliputi penerapan proses kepemimpinan, pendelegasian tugas dan komunikasi terkait pekerjaan atau tugas, menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada controlling yang berarti pengawasan dan pengendalian. Dalam fungsi controlling, kita memastikan semua rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan implementasikan dapat berjalan sesuai target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan dalam pengawasan dan pengendalian meliputi evaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dengan indikator yang sudah ditentukan sebelumnya, mengklarifikasi dan mengkoreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan membuat alternatif solusi atas berbagai masalah yang timbul dengan pencapaian tujuan. Setelah membahas tentang fungsi manajemen, selanjutnya saya akan menjelaskan apa perbedaan dari manajemen dan manajer. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, penyusunan personel, pengarahan, dan pengawasan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Manajer adalah seseorang dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap unjuk kerja orang lain atau bawahannya. Manajer yang efektif adalah manajer yang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi sehingga meningkatkan outcome tinggi dan memuaskan orang yang bekerja dengannya. Untuk menjadi manajer yang efektif diperlukan 3 hal, yaitu efektivitas kerja, efisiensi kerja, dan kualitas kehidupan kerja. Adapun aspek dari kualitas kehidupan kerja tak lain dan tak bukan meliputi yang pertama, penghargaan untuk penyelesaian pekerjaan.
keamanan dan kesehatan lingkungan kerja, kesempatan untuk mempelajari dan menggunakan keterampilan baru, jenjang karir yang jelas, proteksi terhadap hak individu, serta bangga dengan pekerjaan dan organisasinya. Pendelegasian tugas yang efektif sendiri tak luput dari adanya indikator yang berupa kehati-hatian dalam memilih orang, membuat perintah dengan jelas, sepakat dengan tujuan dan standar kerja, sepakat dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, memberi kesempatan kepada orang untuk bekerja secara independen, menunjukkan kepercayaan, memberikan dukungan, memberikan umpan balik, menentukan dan mendorong progres mereka, serta membantu jika mereka bertindak salah. Menjadi manajer yang efektif juga memiliki hal-hal yang menunjang keefektivitasan manajemen. Yang pertama adalah kepemimpinan, selanjutnya kesadaran diri, berpikir analitis, perilaku yang fleksibel, komunikasi lisan, komunikasi tulisan, citra diri, tahan stres, toleran terhadap ketidakpastian. Itulah materi fungsi manajemen yang saya sampaikan sebagai tugas mata kuliah Dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan. Saya Anissa Soraya Salsabila dengan NIM 100112822271118 dari kelas IKMC, pamit undur diri, sampai jumpa.